Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, kembali saya hadir pada pembelajaran fisika kali ini. Topik yang saya bawakan pada kegiatan ini tentang fluida dan tekanan pada fluida. Namun sebelumnya saya mengingatkan tugas-tugas yang ada di video pertama, kedua, dan seterusnya tolong itu dijawab dan dikirimkan ke alamat email saya atau langsung ke sekolah. Untuk pembelajaran ini kalian bisa membaca buku rujukan. Yang pertama buku paket dan yang kedua dari buku LKS. Untuk yang pertama kita jawab kuis yang pertama. Para siswa semua, di depan saya ini ada air. Air ini salah satu contoh fluida. Air ini nggak punya bentuk ya. Kalau seperti ini bentuknya seperti bejana ini. Kalau saya letakkan di gelas, ya bentuknya seperti gelas. Kalau saya letakkan di tutup ini, bentuknya seperti tutup. Ya. Cirinya daripada fluida itu adalah zat ini bisa mengalir. Bisa mengalir. Kalau mengalir bisa melalui selang, bisa melalui saluran dan seterusnya. Itulah tentang fluida. Siswa semua, ini ada 3 tabung. Tabung ini diambil dari barang-barang bekas, namun bisa digunakan untuk percobaan. Tabung yang kecil, agak besar, dan yang ini paling besar. Untuk itu kita lihat diameter dalamnya berapa. Kita gunakan jangka sorong. Untuk bangun yang pertama atau tabung pertama ini punya diameter dalam 4,9 cm. Untuk tabung kedua kita ukur diameter luarnya diameter dalam bukan luar, diameter dalamnya 5,9 cm. Sedangkan tabung yang ketiga yang paling besar ini memiliki diameter luar sebesar 6,2 cm.
Baiklah, sebelum kita apakah fluida memiliki massa, kita lihat. Ini saya masukkan ke gelas. Ya, massanya tambah kan? Tambah. Semakin tinggi, semakin besar massanya. Ambil air untuk massa 120 gram. Ya, kita lihat angkanya sampai 120 gram. Ya, pas 120 gram. Nah, dari massa yang 120 gram kita masukkan ke dalam bejana yang kecil ini, bejana pertama. Masukkan ke sini, bejana yang kecil, bejana pertama. Selanjutnya kita ukur tingginya di sini. Ya, tingginya 12,2. Tingginya 12,2. Kita masukkan ke sini ya. Jadi tinggi tabung saat ada air. Ini tabung 1. 12,2 cm. Sekarang kita lihat pada tabung yang kedua yang diameternya 5,9 cm. Ini kita timbang lagi apa masih 120. Ya, masih 120. Kita masukkan ke sini, ke tabung yang kedua. Selanjutnya kita ukur tingginya di sini. Para siswa, selanjutnya kita lihat dari percobaan tadi, dari tabung yang besar, kemudian yang menengah, kemudian yang kecil. Itu bawahnya saya potong, kemudian diganti dengan plastik. Nah, kita lihat plastiknya dengan tingkat
elastisitas yang sama, tata kuahnya sama. Nah, selanjutnya kita gunakan untuk pengukuran tadi, dan hasilnya sudah kita dapatkan dari badan yang di papan. Nah, dari tabung satu yang tinggi kosongnya 11 cm, tinggi pada ada airnya jadi 12,2 cm. Di sini ada penambahan sebesar 1,2 cm. Tabung yang kedua yang diameternya 5,9, tinggi kosongnya 17 cm, dan pada saat ada air tingginya bertambah menjadi 17,8. Ada penambahan 0,8 cm. Yang ketiga yang diameternya 6,2 cm, itu tinggi kosongnya 20,4 cm. Setelah diisi air menjadi 20,5 cm. Nah, di sini ada penambahan 0,1 cm. Nah, dari data yang ada kita bisa menyimpulkan bahwasanya semakin besar atau semakin lebar ya dari diameter, itu penambahan tingginya semakin kecil, dari 1,2, 0,8, 0,1. Berarti kesimpulannya kalau semakin besar berarti gaya tekannya semakin berkurang. Atau kalau dibalik, semakin besar tekanan, semakin besar gaya tekan atau tekanan. Itu terjadi apabila diameter tabung semakin kecil. Jadi kalau semakin kecil diameter tabung, untuk massa fluida yang sama itu akan didapatkan tekanan atau gaya tekan yang semakin besar. Tapi kalau semakin besar diameter tabung, maka gaya tekan atau tekanannya menjadi semakin kecil. Mohon para siswa bisa mencermati dari kesimpulan ini, dapat dibaca ulang di buku paket atau di buku LKS.